Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Rita Damayanti kembali menjumpai Anda di hari ini bersama DPRD Provinsi Banten. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan tentu saja dekat dengan kehidupan kita semua yang saat ini sedang dijalankan, yaitu program makan bergizi gratis MBG yang saat ini terus digalakan oleh pemerintah dan juga merupakan asta cita keempat dari Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Bicara tentang makan bergizi gratis, pemirsa tentunya tidak terlepas dari peran pangan lokal yang menjadi kekayaan dan juga keunggulan daerah kita, yaitu Provinsi Banten. Lalu bagaimana sebenarnya Komisi 2 DPRD Banten melihat potensi besar pangan lokal yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung program makan bergizi gratis kali ini. Dan tentu saja di tema kita kali ini, selama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang dorong MBG, gunakan pangan lokal bersama anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Ada Bapak Lukmanul Hakim SE dari fraksi PKB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Kang? Alhamdulillah minggu kemarin kita baru menyelesaikan agenda reses di DPRD. Sekarang kembali aktivitas karena di DPRD sendiri kita memaksimalkan untuk 2026 ini banyak perda yang harus kita selesaikan untuk memperlancar kegiatan di pemerintahan Provinsi Banten. Oke, berarti lagi sibuk reses ya. Sebelum ngobrol lebih jauh terkait dengan reses, saya ingin ngajak ngobrol sedikit sama Kang Lukman. Ini mungkin kita flashback ya. Kang Lukman ini dari Dapil Komisi 2 DPR Provinsi Banten dari Pandeglang. Oke, ini kalau ngomong-ngomong kali pertama nih ya menjadi anggota DPRD Provinsi Banten ya. Betul. Kalau flashback lagi sebenarnya gimana sih awal mula ceritanya bisa terjun di anggota Komisi DPRD Provinsi Banten, Kang? Oke. Awalnya saya profesional sebenarnya, profesional kerja, kemudian saya masuk ke dalam kepengurusan struktur di DPW PKB, kemudian di 2024 alhamdulillah keluarga setuju, teman-teman juga sepakat untuk ikut melakukan kontestasi politik di 2024. Alhamdulillah di perjuangan di 2024 saya mendapatkan hasil yang baik, kemudian dapat terlantik lah di 2024. Ini kali pertama memang Mbak di legislatif ini, tapi saya juga perlu banyak belajar karena basic keahlian sebenarnya saya di keuangan sebenarnya. Cuman alhamdulillah karena di Pandeglang ini mayoritas banyak masyarakat yang pertanian di kelautan, makanya saya di PKB sendiri diarahkan atau direkomendasikan untuk di Komisi 2. Memang karena memang bidangnya tadi ya. Betul. Dekat dengan masyarakat yang memang notabene adalah pertanian seperti Betul. itu ya Kang ya. Kalau misalnya awal mula ya udah deh akhirnya nyalon, karena kan kalau misalnya kita berbicara tentang profesional dan juga anggota DPR sebenarnya bersimpangan banget nih Kang. Sebenarnya apa nih niatnya yang ya udahlah saya mantap untuk jadi anggota DPRD gitu. Ya, hari ini sebenarnya pada saat waktu memang saya sudah masuk di dalam struktur PKB itu dari 2020 sebenarnya. Jadi 2020 itu ikut membersamai dewan-dewan yang sudah terpilih waktu itu, ikut melaksanakan program-program dan kewajiban di di kaderisasi dan lain sebagainya. Ya sehingga di 2024 memang kita ingin mendapatkan pemaksimalan kursi-kursi. Makanya alhamdulillah di Pandeglang sendiri itu mendapatkan 2 kursi di DPRD provinsinya. Alhamdulillah ini berkat strategi dari pimpinan PKB sendiri, baik semua tingkatan, struktur dan lain sebagainya untuk bisa memaksimalkan pendapatan kursi kita. Oke. Sebelum 2020 tadi ya di PKB ya, ini dari sekian banyak partai kenapa akhirnya menjatuhkan diri pada si hijau PKB ini nih Kang nih? Ya kebetulan dulu memang di organisasi juga memang yang mayoritas banyak di PKB juga. Dulu saya juga memang aktif di NU juga, kemudian ya perjuangan PKB memang politiknya Ahlussunnah wal Jamaah juga, dan memang ya nggak bisa ke lain hati, jadi memang sudah melekat gitu ya di PKB ya. Memperjuangkan, kemudian ya memang sekup organisasi mahasiswa juga sama dulu, banyak mayoritas yang di PKB, seperti itu sih Mbak. Suka dukanya apa sih Kang menjadi anggota dewan kalau misalnya selama beberapa menjalani menjadi anggota dewan nih? Ya hari ini
tugas fungsinya dewan mendengarkan. Permasalahan-permasalahan di bawah itu kan memang luar biasa. Betul. Jadi terkadang kita ketika dengan kapasitas kita, ketidakmampuan kita juga tidak bisa memaksimalkan keinginan-keinginan di masyarakat. Hal-hal seperti misalnya gimana sih anak saya harus bisa kerja sedangkan penyerapan tenaga kerja juga belum maksimal. Terus kemudian banyak yang kalau sekarang sekolah kita agak sedikit. Jadi di pemerintahan Pak Gubernur Pak Andra Soni dan Pak Dimyati ini luar biasa terkait dengan pendidikan dan kesehatan, kita agak terbantu juga secara fungsi kedewanan karena beberapa kali statementnya terkait sekolah gratis, rumah sakit tanpa BPJS harus dimaksimalkan untuk masyarakat, itu sangat luar biasa. Betul. Tinggal dari sisi perekonomian yang lainnya, yang mana kita juga masih ketertinggalan ya dalam artian dari sisi pendidikan, sehingga ketika ada peluang itu banyak juga yang masih yang dari luar. Nah ini juga makanya kita juga ngebut di legislatif untuk perda terkait ketenaga kerjaannya itu bisa maksimal sehingga semua usaha-usaha yang berjalan di daerahnya masing-masing bisa menyerap mayoritas dari penduduk aslinya, seperti itu. Betul, karena memang angka pengangguran di Provinsi Banten ini memang sangat lumayan ya Kang ya, menempati posisi yang lumayan tinggi juga. Kalau misalnya terkait dengan reses, tadi kan sempat bilang juga di awal bahwa habis reses nih gitu kan. Kalau reses apa saja nih banyak disampaikan oleh masyarakat nih Kang pada saat ketemu di Dapil? Oke, semuanya kebetulan saya di Komisi 2, saya jelaskan di Komisi 2 itu ada beberapa dinas yang dibawahi dan lain sebagainya. Ya, terkait dengan fungsinya legislatif, kita kadang-kadang menyampaikan hal-hal, kadang-kadang gini apa namanya ada bantuannya itu di kelompok satu ini terus gitu misalnya, yang ini nggak kebagian, makanya kita mencoba untuk bisa mengkolaborasikan dalam artian yang belum kita maksimalkan dan lain sebagainya, yang belum terjamah karena lokasinya Pandeglang itu luar biasa Mbak. Betul. Jadi saya pun dalam 1 tahun ini belum bisa terkelilingi semua. Walaupun misalnya kita ada program reses, berarti ini reses yang periode tahun kemarin berarti 3, sekarang awal lagi di tahun 2005-2006, makanya karena jumlah apa namanya kecamatan kita ada 35 dan luar biasa tersebar jauh. Nah kita juga memang sangat apa namanya terbantu kali dengan kegiatan-kegiatan reses itu untuk bisa memaksimalkan, menyapa, meminta masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang tidak bisa apa namanya tidak bisa tersampaikan oleh masyarakat. Dan itu juga supaya fungsi-fungsi masyarakat yang misalnya bidang pertanian pas segala macam bisa terbantu dengan kehadiran kita. Makanya kita di 2024-2025 ini apa namanya banyak program kedinasan itu yang walaupun kita ada efisiensi tapi untuk kemasyarakatan seperti misalnya peternakan dan lain sebagainya kita tetap paksakan untuk bisa tetap ada supaya apa ini membantu juga petani-petani. Kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memang tetap berjalan gitu ya Kang ya. Terkait dengan sebagai anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten dari di bidang ekonomi gitu kan, dan juga bagaimana sih melihat Kabupaten Pandeglang di mata Kang Lukman ini, apa yang paling disoroti, yang paling utama? Ya hari ini sebenarnya pemerintahan Provinsi Banten banyak membantu sekali kegiatan-kegiatan yang untuk di Pandeglang sendiri. Jadi dengan keterbatasan anggaran Kabupaten Pandeglang memang sangat, jadi ada 11 dewan ini mudah-mudahan bisa membawa juga, membantu juga dengan ketidakmampuannya Kabupaten Pandeglang hari ini. Nah, seperti misalnya banyak juga jalan-jalan yang memang direkomendasikan dari provinsi untuk Pandeglang. Ada juga misalnya untuk pertaniannya kita sekian banyak bantuan misalnya untuk kayak traktor, kayak bantuan untuk peternakan dan lain sebagainya kita bawa semua untuk Pandeglang. Ya mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan taraf hidup atau perekonomian di masyarakat. Seperti itu sih.
Oke, luar biasa sekali. Berarti sepak terjangnya sudah lumayan ya di Kabupaten Pandeglang sendiri. Terkait dengan tema kita nih, Kang, tentang dorong MBG gunakan pangan lokal. Sebelum kita berbicara lebih jauh, kita tahu program MBG ini tadi di awal saya sempat singgung, Jo, merupakan asta cita keempat dari Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Bagaimana Kang Lukman melihat program MBG ini berjalan di Provinsi Banten sejauh ini? Saya menitik beratkan konsen di wilayah dapil saya di Pandeglang karena hari ini juga kalau saya berharapnya program ini tidak berawal dari kota dulu karena yang sangat membutuhkan sebenarnya di daerah dulu. Betul. Apalagi daerah-daerah yang masih banyak ketertinggalan dan lain sebagainya. Iya. Yang saya lihat MBG di Kabupaten Pandeglang masih belum maksimal. Dari sisi belum semuanya juga mempunyai dapur-dapur MBG. Ini juga menjadi menjadi satu keresahan. Jadi banyak kenapa yang di kota selesai kok yang di daerah-daerah malah belum gitu kan. Sedangkan yang di kota secara perekonomiannya lebih mampu daripada daerah-daerah yang seperti Pandeglang dan lain sebagainya. Dan itu sangat dirasakan. Dan harapan kita harusnya Pandeglang itu harus lebih, kalau misalnya kota lain sudah 100%, di Pandeglang itu harus sudah 120% atau 200% sudah berjalan kan gitu. Ini apa? Ini sangat membantu sekali program dari asta citanya Pak Presiden Prabowo. Banyak sekali yang berterima kasih bahwa anak-anaknya tidak perlu membawa uang jajan dan lain sebagainya karena sudah tercukupi makannya. Tinggal bahwa ini pendidikannya juga kita bagusin lagi. Mudah-mudahan kita mempunyai generasi-generasi yang kedepannya ini menjadi generasi yang jauh lebih baik daripada generasi yang hari ini. Seperti itu. Ya saya lihat mudah-mudahan MBG ini bisa menjadi solusi baik itu dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomi. Kenapa harus dari sisi sosial dan ekonomi? Karena secara sosial yang tidak mampu terbantukan dan dari sisi ekonomi bisa berjalan juga. Dalam artian perjalanannya ini mungkin masih belum maksimal ya. Dalam artian pemenuhan kebutuhannya ini masih menggunakan supplier dan lain sebagainya. Tapi ke depan kalau memang masyarakat atau daerah juga mampu dengan ada juga program koperasi dan lain sebagainya, ini juga bisa berkolaborasi di situ nantinya. Nanti koperasi yang mana yang menghasilkan misalnya perikanan atau misalnya koperasi yang kayak misalnya peternakan, kayak misalnya petelur dan lain sebagainya. Nah itu bisa berkolaborasi. Di beberapa tempat kemarin saya juga sempat bertemu dan berdiskusi kelompok-kelompok koperasi yang sudah berjalan kayak peternakan ikan lele, terus ada yang peternakan ayam petelur. Nah mudah-mudahan ini bisa berkolaborasi dengan dapur-dapur MBG dan tidak dipersulit oleh pengelola dapurnya. Jangan hanya karena lebih mapan yang lain tapi kita tidak mengutamakan yang di lokal ini. Ini juga perlu ada regulasi yang bagus juga untuk untuk bisa diprioritaskan yang ada di wilayahnya. Menurut Kang Lukman perlu nggak sih ada dibuat regulasi yang memang untuk mengatur bagaimana nantinya pangan-pangan lokal di sekitar masyarakat, terutama dari dapur-dapur MBG tadi bisa diberdayakan tadinya? Iya, menurut saya sih sangat perlu ya, Mbak ya. Karena apa? Ini juga kita menjaga ya. Bahkan ya mungkin juga pemerintah pusat juga terus berupaya karena setiap ini juga saya tidak begitu mengikuti regulasinya, tapi sedikit banyak kemarin ada perubahan lagi yang mana pastinya akan ada perbaikan. Regulasi ini juga diperlukan. Nanti juga kami di DPRD juga coba untuk memberikan masukan ataupun memberikan sebuah aturan supaya ini juga bisa dimaksimalkan karena sayang sebenarnya. Misal kalau kita kalkulasikan dalam saya di Pandeglang misalnya 35 kecamatan, misal satu kecamatan harus menyiapkan 3.000 misalnya 3.000 makanan, berarti kalau dikali 35 ada berapa puluh ribu. Betul. Jadi ada 10 ribuan atau ada 100 ribuan misalnya. Bayangkan itu dari sisi pasokannya tiap hari dan lain sebagainya. Kalau pasokannya ini memang diperoleh dari masyarakat sendiri, bagaimana perputaran uang yang akan berjalan? Luar biasa, betul. Ya, bagaimana petani sayur
bisa dijual dalam bentuk banyak, petani juga akan lebih maksimal dalam mengelola pertaniannya, peternak juga sama dan lain sebagainya. Ini luar biasa sebenarnya. Cita-cita Presiden RI hari ini sangat luar biasa. Tinggal bagaimana semuanya bisa mengkolaborasikan ini supaya hasilnya akan menjadi maksimal. Betul. Itu seperti itu sih kalau. Bukan hanya anak-anak saja yang merasakan, tapi juga seluruh lapisan masyarakat dari hulu sampai hilir bisa merasakan manfaatnya seperti itu ya Kang ya. Pak Lukman, sejauh mana di DPRD berperan dalam mendorong keberhasilan dari program MBG sejauh ini? Hari ini kita untuk karena sistemnya pengawasan ini sebenarnya tidak melekat di kita di legislatif ya, tapi kita cukup antusias sekali ketika MBG ini mulai berjalan di daerah di Provinsi Banten. Di Komisi 2 sendiri kita mencoba untuk mengkoordinasikan ke beberapa masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dari kebutuhan MBG tersebut. Salah satu kita di Dinas Pertanian dan Peternakan, mudah-mudahan program dari Dinas Pertanian dan Peternakan ini bisa mensupport kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh MBG sendiri. Kayak gitu, karena kan yang berkaitan langsung misalnya dengan program MBG ini memang ada dua, kalau di Komisi 2 baik dari kelautan juga, dari nelayan maupun dari Dinas Pertanian dan Peternakan. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa dimaksimalkan bahwa kebutuhan-kebutuhannya ini dimaksimalkan dari lokal, seperti itu. Oke, lalu sejauh ini apakah sudah ada upaya mungkin yang dilakukan oleh DPRD sendiri Pak untuk mendorong bagaimana nantinya tadi ada Dinas Perikanan, ada Dinas Pertanian ataupun juga Peternakan agar nantinya program MBG ini menggunakan produk-produk dari bahan lokal gitu kan, dari pangan lokal, baik itu dari petani ataupun juga dari UMKM lokalnya? Hari ini sih kita mencoba untuk memfasilitasi peternakan atau pertanian ini untuk bisa berdaya saing lah. Dalam artian, alhamdulillah beberapa program dari Pak Prabowo juga terkait dengan kebutuhan pangan. Contoh kita udah Bulog sudah luar biasa misalnya untuk pertanian ini, hasil pertanian ini langsung dibeli oleh Bulog dan lain sebagainya. Nah, untuk di legislatif sendiri, makanya saya bilang tidak ada fungsi untuk pengawasan di legislatifnya DPRD terkait dengan MBG ini karena terpusat dari pusat. Tapi kita lebih pemaksimalan mendorong bahwa masyarakat ini punya kemampuan untuk bisa memaksimalkan, baik itu dari sisi peternakan atau nelayan untuk hasil tangkapannya untuk bisa masuk ke dalam atau misalnya bisa memenuhi atau permintaan ini dari MBG ini bisa dipenuhi oleh masyarakat kita. Kalau menurut Kang Lukman sendiri, seberapa penting sih produk pangan lokal ini digunakan dalam program MBG ketimbang dari produk-produk di luar daerah, dan juga apa yang menjadi tantangan tersendiri menurut Kang Lukman? Kalau menurut saya sangat penting karena ini kan keinginannya bahwa kehidupan yang ada di masyarakat bawah ini bisa meningkat, Mbak. Jadi ketika perekonomian ini di bawah berjalan, otomatis kan ini juga menjadi perputaran keuangan di masyarakat juga akan tinggi. Betul. Dan ini juga akan mempengaruhi segala sesuatunya, baik dari sisi peningkatan pendidikan, dari sisi kesehatan masyarakatnya juga, karena kemampuan yang tinggi tadi. Tantangannya hari ini para peternak, para petani mampu tidak memberikan atau mencukupi kebutuhannya ini, karena sangat luar biasa sekali ketika misalnya saya juga tidak bisa menyalahkan bahwa dapur-dapur ini kan supaya aman untuk suplai dan lain sebagainya kan harus seperti apa. Nah, ini kan perlu juga pemerintah daerah ini berperan aktif lah, dalam arti untuk menjaga bahwa kebutuhannya ini ketika misalnya dapur-dapur MBG ini mengambil dari masyarakat seperti apa nih. Jangan sampai ketika mereka memang tidak mempunyai stok dari luaran tapi di masyarakat juga tidak bisa mensuplai itu. Betul. Ini kan menjadi
menjadi tantangan Problem nanti ke juga, depannya betul. seperti apa gitu Tapi kan. kalau misalnya menurut Kang Lukman sendiri dari kekuatan sumber pangan yang ada di Provinsi Banten baik dari sumber pertanian, peternakan, apakah mampu menyokong dari kebutuhan pangan lokal tadi untuk MBG tadi? Kalau berbicara pertanian kita hari ini Banten sangat luar biasa untuk cadangan apa namanya beras dan lain sebagainya. Hari ini apa namanya banyak juga ditunjang dengan tadi saya bilang ada koperasi-koperasi ini yang berjalan untuk peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Ya ini tinggal ada satu aturan yang memang bisa antara kebutuhan dari MBG ini bisa terpenuhi dan bisa menghitung kalkulasinya seperti apa. Iya. Jangan sampai kan sebelah sisi aja ketika dia di apa namanya di masyarakat bisa apa namanya bisa memenuhi, tapi ketika tidak bisa memenuhi seperti apa? Ini kan menjadi tantangan untuk bisa dikolaborasikan secara baik seperti itu sih, Pak. Oke. Kalau misalnya DPRD sendiri apakah juga mendorong nih Pak sinergi antara sekolah, kemudian petani, UMKM agar nantinya pangan lokal ini bisa dipakai dalam program MBK secara rutin? Sejauh ini kan masih regulasinya saya bilang tadi bahwa Masih tidak ada pusat. intervensi dari DPRD provinsi ataupun dari pemerintahan provinsi karena ini secara langsung diawasi oleh Badan Gizi dan lain sebagainya, ada regulasinya sendiri. Saya nggak tahu ke depan nanti seperti apa, kalaupun misalnya ini pengawasan atau regulasinya nanti diberikan ke pemerintahan daerah, kita juga akan selalu mengevaluasi hal-hal ini demi kebaikan masyarakat kita juga. Tapi yang saya pastikan bahwa alangkah lebih luar biasanya ketika program ini bisa apa namanya dimaksimalkan apa namanya ketika misalnya kebutuhan-kebutuhannya ini diambil dari lokal sendiri. Betul. Bukan korporasi ataupun apa namanya perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar gitu kan. Nah, ini dampaknya tidak terasa seperti itu. Karena memang tadi kalau misalnya memang dimaksimalkan bisa membantu dari UMKM Pasti. kecil yang ada di Provinsi Banten tadi ya Pastinya. Pak ya. Terkait dengan program ini nih Pak, apakah menurut Anda bisa menjadi pendorong untuk menghidupkan kembali produk-produk pangan tradisional di Provinsi Banten? Dan juga menurut Pak Lukman, seperti apa sih peran petani dalam ataupun juga nelayan dalam mendukung penyediaan bahan pangan program MBG tersebut tadi? Di tahun pertama ini pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini sangat luar biasa sekali. Konsen terhadap pertanian dan nelayan ini sangat luar biasa sekali. Kami pun di Provinsi Banten ikut selaras dengan programnya pemerintah, baik dari sisi apa namanya kesejahteraannya dan lain sebagainya. Nah ini tinggal bisa dimaksimalkan, Mbak. Tinggal bisa apa namanya dikolaborasikan. Bagaimana supaya ini memang bisa menjadi satu rantai perekonomian yang luar biasa. Ya. Gitu. Makanya apa namanya program-program yang untuk nelayan dan pertanian ini jangan sampai terputus. Karena banyak juga yang apa namanya masih banyak kekurangannya di kita. Supaya apa namanya ini memang bisa menjadi satu apa namanya pemecahan masalah-masalah yang dulunya tidak terpecahkan. Seperti itu. Menurut Kang Lukman, sejauh apa peran masyarakat dalam mengawasi program MBG yang berjalan sampai dengan saat ini? Kita tahu sudah hampir 10 bulan berjalan dari bulan Januari sampai dengan sekarang Oktober. Sejauh apa menurut Kang Lukman peran masyarakat yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa mengawasi agar program MBG ini bisa berjalan dengan sukses? Hari ini masyarakat sudah melek apa namanya sudah medsos sudah jalan dan lain sebagainya. Baik digital ya. Digital juga berjalan. Jadi saya berharap pengelola-pengelola MBG ini harus selalu memperbaiki sistemnya dan lain sebagainya. Masyarakat diperlukan sekali untuk melakukan pengawasan supaya apa? Supaya tidak apa namanya sembarangan juga pengelola-pengelola ini. Sekarang banyak kita lihat ketika ada permasalahan-permasalahan ini pemerintah langsung sigap dan lain sebagainya. Nah ini sangat penting sekali karena apa? Ya program ini harus dikawal betul-betul oleh semua pihak, baik dari aparat penegak hukum, baik dari masyarakat supaya apa? Ini buat anak-anak kita ke depan untuk menjadi SDM unggulan yang berdaya saing. Jangan sampai program yang baik ini malah kita tidak
ikut terlibat dan mengawasi. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat, ya khususnya masyarakat Banten ini akan jauh lebih baik, gitu. Kembali ke pangan lokal yang menjadi tema kita di hari ini, kita tahu Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah pertanian yang memang cukup besar gitu kan, kalau misalnya dari pangan lokal sendiri yang mungkin menjadi bahan ataupun juga hasil dari pertaniannya apa saja mungkin yang bisa dikelola untuk menjadi pangan lokal MBG tadi Pak Lukman? Ya harusnya untuk kebutuhan-kebutuhan seperti beras dan lain sebagainya harusnya tidak sulit ya. Karena kita memang cadangan kita juga bagus terkait dengan pangan dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini ada keterhubungan antara pengelola dan lain sebagainya. Ya yang pastinya ini juga menjadikan satu kebahagiaan juga buat petani-petani kita bahwa ketika mereka panen sudah banyak yang membutuhkan itu. Tidak lagi menjadi miss ketika misalnya hasil panen ini dibeli dengan harga yang rendah dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa. Ini juga memang pemerintah Provinsi Banten juga terus mengawasi ketersediaan ini, bahkan untuk bisa menambah jumlah pertanian ini supaya bisa maksimal. Kayak gitu. Kalau menurut Anda apa yang menjadi efek jangka panjang jikalau memang pangan lokal ini bisa diberdayakan menjadi salah satu produk MBG oleh pemerintah Provinsi Banten nih? Yang jelas ya saya bilang tadi, ketika misalnya para petani ataupun siapapun yang berhubungan dengan ini, ketika misalnya terjadi satu kerjasama yang kemudian kan akan meningkatkan dari sisi perekonomian dari masyarakat sendiri. Jadi kita berharap masyarakat kita ini akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi masyarakat kita itu punya penghasilan yang luar biasa sekali. Bahkan akan menumbuhkan menciptakan para pengusaha-pengusaha baru yang memang akhirnya senang di wilayah pertanian dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa. Jadi karena kebutuhannya ini akan semakin tinggi dan lain sebagainya, dan perputarannya juga per hari, per minggu, per bulan, dan juga sangat dibutuhkan, sangat luar biasa. Ini juga akan menimbulkan efek yang luar biasa seperti. Multi efek yang luar biasa, bukan hanya dari sisi SDM-nya, tapi juga dari sisi ekonominya juga. Betul. Ya. Kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita berpamitan kepada pemirsa, mungkin Kang Lukman bisa memberikan closing statement Anda terkait dengan tema kita di hari ini. Silakan Kang. Oke, terkait dengan pemenuhan pangan lokal ini, saya khususnya di Komisi 2 juga akan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan untuk bisa memaksimalkan program dari pemerintah pusat ini untuk masyarakat kita yang memang mata pencahariannya di wilayah pertanian dan peternakan ini bisa memenuhi kebutuhan MBG ini. Dan pada intinya ketika misalnya ini berhasil, ini juga menjadi satu kebahagiaan juga untuk masyarakat kita, untuk perekonomiannya menjadi lebih baik lagi. Dan kemudian kita mempunyai kedepannya ketika MBG ini terus berjalan dengan baik, kita akan mendapatkan generasi-generasi baru yang cerdas luar biasa, menjadi SDM yang unggulan, dan masyarakat kita juga berkemampuan tentunya. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Lukman. Berdoa dengan program MBG ini nantinya generasi emas 2045 bisa terwujud ya. Amin. Dan berdoa sukses dengan aktivitasnya. Dan pemirsa, tidak terasa sudah setengah jam kebersamaan kita, dan saksikan kami kembali dalam episode lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas untuk pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.